Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah Zumiyah dan juga jamaah Kopi Uduk yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini seminggu berlalu sudah tidak terasa. Waktu sepertinya semakin cepat berputar dan kita sudah berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan iman di dalam hati kita, memberikan kesehatan kepada kita semua, dan memudahkan langkah kita untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, Bapak Ibu dari yang saat ini di rumah mengikuti melalui Zoom, ya, dan juga yang ada di sini, mari sama-sama untuk memulai acara ini kita mulai dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Ala hadini wa likulli niyatin salih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, malam ini sebenarnya tema yang sering dibicarakan, tapi sebenarnya masih nggak jelas di dalam bayangan kita semua gitu. Sampai pun saya sebenarnya sekarang ngomong juga, mohon maaf kalau ngomong juga jadi ikutan nggak jelas gitu ya. Ini kita bicara tentang tema yang sering kita dengar, apalagi belakangan ini nih. Ya kan, istilah ada Islam moderat dan Islam radikal. Ya, Islam moderat versus Islam radikal. Nah, setiap orang sepertinya itu punya bayangan tersendiri ketika memaknai apa itu Islam moderat dan apa itu Islam radikal. Jadi sebelum kita memulai, justru saya ingin dulu menangkap ini pandangan dari jamaah, Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya yang selama ini dimaknai ya ketika kita mendengarkan kata gitu, wah ini Islam radikal nih gitu. Oh kalau dia mau moderat. Nah sebenarnya apa sih gitu ya, sosok seseorang yang kalau dilihat gitu sehari-hari, Islam radikal itu apa? Apakah misalkan punya jenggot seperti Uda, wah dia radikal nih, jenggotnya panjang. Yang moderat itu apa? Yang pakai sarung, pakai peci itu moderat. Misalkan kayak begitu ya. Nah, apakah demikian gitu? Wah ini celananya ngatung, radikal nih. Ya, ini moderat. Gitu. Nah ini yang sebenarnya ingin kita bicarakan gitu. Sehingga ketika ada apa yang terjadi di masyarakat, kita itu tidak terlalu cepat mengatakan, menuduh seseorang dia Islam radikal, dia moderat. Contoh gampangnya adalah misalkan nih, di suatu tempat nih ya, ada misalkan tempat maksiat. Nah datanglah kemudian sekelompok umat Islam ataupun sekelompok yang mengatakan saya adalah umat Islam, kemudian menutup tempat tersebut, ya, beramai-ramai gitu. Akhirnya tempat itu ditutup. Nah, ada yang berpandangan bahwa wah, ini yang kayak gini radikal nih, main hakim sendiri, menutup sendiri. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan, ya misalkan gitu ya, menghadapi, bentar lagi mungkin ya, bicara misalkan ucapan selamat Natal misalkan ya kepada ini, wah kalau yang ini moderat nih, ya dia bisa kemudian masuk ke mana aja gitu loh, bisa memahami perbedaan. Nah kalau yang tadi itu nggak bisa melihat memahami perbedaan. Nah sebenarnya apa? Oke, saya ingin dengar dulu deh. Coba ada yang bisa sharing? Ya, kenapa kita lempar begini? Sebenarnya kita juga dalam keadaan bingung sebenarnya. Jadi pengen tahu, marilah kita bingung bersama gitu ya. Nah, setelah kita bingung bersama, barulah kita kemudian
Dari kebingungan tersebut, mudah-mudahan muncul pandangan-pandangan yang lebih pas gitu. Bagaimana kemudian kita mempersepsikan, mendefinisikan ya Islam radikal dengan Islam moderat. Kalau saya bacakan teorinya sih baca gampang ya, artinya Islam moderat adalah, Islam radikal adalah, itu kan baru di dalam konteksnya makna gitu, definisi. Nah tapi sebenarnya yang kita rasakan tuh apa? Silakan, ayo coba yang berwajah radikal. Ayo berjenggot. Ayo silakan. Gitu. Ya. Silakan Pak. Ayo. Oke. Ya, aman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai masalah Islam radikal dan Islam moderat. Ya, kalau menurut saya ini sebutan-sebutan seperti ini kan yang memberi nama itu orang-orang non-Islam. Ya, orang non-Islam. Dia akan menyebutkan orang-orang Islam moderat, Islam radikal ini bagi orang-orang Islam yang selalu mengganggu kepentingan mereka. Ini menurut saya. Jadi kepentingan seperti tadi katakan tadi, bahwa kepentingan-kepentingan terganggu atau diganggu oleh orang Islam, maka yang mengganggu itulah yang dikatakan Islam radikal. Terus Islam moderat, Islam yang membiarkan, yang toleransi dengan kepentingan mereka, maka dikatakan Islam moderat. Ya istilah kasarnya maling teriak maling, itu aja. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi silakan. Ayo, saya yakin semuanya ini bebas kok menyampaikan pandangan ya. Nggak apa-apa. Jadi justru di sini kita ingin lihat terlebih dahulu. Jadi ketika semuanya udah nyampaikan pandangan kan kita tinggal nyimpulin aja. Ayo, silakan Ustaz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Islam radikal, saya teringat dulu saya pernah nonton film yang di situ ada tragedi runtuhnya bangunan apa tuh namanya yang di luar negeri, 911 ya kalau nggak salah. Itu yang dimana WTC betul, yang dimana di film itu juga dijelaskan bahwa Islam yang tertuduh sebagai pembunuhnya, walaupun pada akhirnya bukan seperti itu, berbicara tentang radikalisme, sehingga Islam dituduh sebagai nanti ujung-ujungnya teroris, ISIS dan lain sebagainya. Itu dari sisi radikalismenya. Kemudian dari sisi moderatnya, tadi sebelum kesini saya ngelihat adik saya 2 orang lagi main PS, lagi main bola. Jadi saya teringat Islam yang moderat itu sebetulnya bukan Islamnya, tapi umatnya yang harus dimoderatkan. Karena sesungguhnya Islam itu ya udah moderat, Islam itu udah di tengah-tengah. Ketika di Quran Allah mengatakan wala tusrifu, jangan berlebihan. Ini kan kita ada di tengah-tengah. Begitu. Ketika tadi Ustadz membacakan Quran tentang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, di situ Allah memulai kata-kata dengan ja'ala. Ja'ala itu berbeda dengan khalaqa. Kalau khalaqa itu Allah sendiri yang menciptakan. Tapi kalau ja'ala itu di dalam bahasa Arab ada campur tangan manusia yang digunakan untuk merubah sifat-sifat seseorang. Sehingga dengan kata ja'ala itu Allah bilang wa kadzalika ja'alna ummatan wasato. Wasato ini setidaknya kalau kita perhatikan di dalam tafsir At-Tabari atau tafsir Ar-Razi punya 3 pengertian. Di antaranya pengertian yang pertama itu adalah di tengah-tengah, kayak yang tadi saya bilang ada wasit di tengah-tengah lapangan. Gitu.
yang lagi main bola nih, wasit yang memimpin pertandingan ada di tengah-tengah lapangan. Kemudian berbicara tentang Islam moderat yang kedua, menurut tafsir Ar-Razi dan At-Tabari, yang kedua bisa diartikan wasaton ini sebagai adil. Artinya di mana ketika kita sudah berada di posisi tengah-tengah, wasit itu harus adil, nggak boleh memihak antara sisi kiri dan sisi kanan, harus bersikap adil. Singkatnya seperti itu. Dan yang terakhir menurut tafsir yang tadi, kedua yang tadi, wasato itu diartikan sebagai yang terbaik. Artinya ketika tadi dua hal yang tadi sudah dilaksanakan, mereka tidak berpihak kepada satu sisi, baik kiri maupun kanan, dia berada di tengah-tengah dan berlaku adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang baik dibilang baik dan yang tidak baik dibilang tidak baik, maka sesungguhnya kita sudah menjadi umat yang wasato, umat yang terbaik. Sehingga Islam bukan Islam yang moderat, tapi sesungguhnya umat yang harus dimoderatkan, karena Islam sendiri sudah moderat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Nabi diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Kemudian ketika Allah juga berbicara tentang kita selaku pendosa, setidaknya Allah itu membagi 4 tipe para pendosa. Yang pertama, ketika kita melaksanakan atau melakukan perbuatan kesalahan yang kecil, Allah mengibaratkan bahasanya dengan kata khoto. Kemudian Allah punya sifat al-afu, yang maha pemaaf. Kemudian yang kedua, para pendosa yang levelnya lebih tinggi lagi kedua, Allah menggunakan kata dzambun di dalam para pendosa. Kemudian Allah ampuni dengan kata sifat al-ghaffar, yang maha pengampun. Naik satu tingkat lagi yang ketiga, Allah katakan dzunubun, lebih dari zambun, maka Allah gunakan kata sifat asma'nya, yaitu al-ghafur, sebagai yang maha pemaaf. Kemudian naik satu tingkat lagi yang berlebihan di atasnya, yang paling tinggi, zambun wa zalamun nafsi, dia udah berdosa dan juga zalim terhadap diri sendirinya, maka Allah Subhanahu wa taala yang maha ghafurur rahim, Allah tidak menggunakan kata ghafur, tapi Allah menggunakan kata rahmat, yang dimana rahmat Allah begitu besar. Ketika Allah katakan qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini. Jadi ternyata memang sharing yang kita lakukan ini, ya inilah ya, untuk melihat ternyata jamaah di majelis kopi hidup ini luar biasa begitu. Ya, Ustadz kita yang masih muda, siapa Ustadz panggilannya? Ustadz Zaki kan? Imam dia. Imam ya, beliau yang selama ini kalem begitu. Nah, begitu melemparkan pandangan sungguh sangat luar biasa gitu. Oke, masih ada lagi? Ayo, biasanya Pak RW ngomong nih. Oke. Gimana Pak RW? Lagi mati gaya atau gimana? Ya, belum cerdas kalau belum ngopi dia. Oh. Pak RW tahu kan yang kita omongin? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, settingnya agak terlambat. Itu diapain Pak RW? Nah. Ini makna dari radikal itu adalah satu prinsip, ya prinsip yang Ide baca, ya nggak apa-apa. Enggak, yang Pak RW rasain aja. Ya kalau radikal itu Menurut Pak RW kenapa? Misalkan apakah misalkan ada orang yang protes sama Pak RW radikal nggak? ya kalau radikal itu menurut saya ya itu adalah satu prinsip apa ya, yang terlalu keras ya, memahami pemahaman satu agama itu adalah yang dibuat-buat oleh pihak barat. Radikal itu adalah ya apa yang disebut radikal itu adalah keras, padahal itu mah sepertinya musuh Islam
yang mau Ya. mengacak-acak. Kalau yang moderat biasanya itu orang yang biasa yang toleransi. Nah itu ya itu perbuatan barat semua itu. Kalau Benar. menurut saya Luar biasa memang. cukup situ aja, Ustaz. Insyaallah ini pendapatnya membuat kita berpikir jauh sebenarnya. Iya Pak RW luar biasa Pak RW. Jadi apa yang Pak RW ungkapkan ini, Pak Andre aja di sebelahnya yang bergerak tuh lagi mikirin makna maksudnya apa gitu. Luar biasa Pak RW. Ya. Ya enggak, begitu pertanyaan memberikan sebuah jawaban yang di dalamnya ada lagi sebenarnya membuat kita bertanya-tanya. Apa yang dimaksud penjelasan tadi begitu? Baik. Nah, udah ya, nggak ada lagi ya. Nah, sungguh sangat luar biasa tadi. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan, memang ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah istilah ini muncul sebenarnya itu dari outsiders gitu, dari luar yang memandang Islam. Nah, kemunculan ini disebabkan adanya sikap-sikap atau peristiwa yang dianggap peristiwa tersebut melanggar ya hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Contoh yang paling terbesar adalah peristiwa runtuhnya gedung WTC ya di Amerika, dan itu santer bahwa ini adalah perbuatan radikal. Tapi ingat loh, sebenarnya perbuatan radikal itu, ya itu kan tidak hanya dilakukan oleh umat Islam sebenarnya gitu. Ini juga harus kita garis bawahi. Radikal itu kepada siapa aja. Orang misalkan demo sama Pak RW, ya, yang lihat agama dulu ya. Ada yang protes, boleh nggak Pak RW? Radikal nggak? Kapan orang protes menjadi radikal? Kalau rumah Pak RW dilemparin, itu radikal. Tapi kalau protes doang misalkan mempertanyakan Pak RW ini programnya gimana, itu radikal nggak? Nah, berarti Pak RW perlu menjawab dengan baik juga kan? Iya benar. Berarti tidak radikal itu. Nah, kan ini tadi yang pertama adalah mungkin itu sebagai stereotip yang diberikan pihak-pihak tertentu, dan kok dilalahnya selalu ya yang distempel itu adalah umat Islam gitu loh. Jadi kalau bicara radikal yang kebayang itu umat Islam, apalagi kemarin baru nih yang tertangkap seorang wanita membawa pistol. Siapa lagi yang nyuruh dia bawa pistol? Kan lucu nggak datang ke sono gitu, cuma nodong doang. Nah, seringkali itu melekat pada umat Islam. Itu yang pertama ya, itu merupakan stereotip yang menempel. Nah, kemudian tadi ya ada mana-mana yang luas ya. Ustaz Zaki telah menyampaikan ya minimal satu ada 4 itu. Ya enggak, bahwa Islam wasatiyah itu menyangkut bersama adalah kesempurnaan. Ya, syumul ya istilahnya. Kemudian keseimbangan. Ya kan, kemudian bersifat adil, dan yang terakhir itu kalau bahasanya Muhammadiyah itu adalah Islam yang berkemajuan gitu. Jadi berpandangan luas. Nah, itu adalah bagian dari Islam wasatiyah. Nah, sekarang bagaimana pandangan guru kita, dan yang penting nanti adalah ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian kita bersikap. Pertama, menyikapi makna tersebut. Yang kedua adalah mau ditempatkan di mana diri kita ini ya dalam dua pandangan tersebut. Nah, mungkin saya kira itu saja. Oke, satu lagi saya tambahkan, dan ini buat bahan Kimo ya, akan menyampaikan. Ini ada satu ungkapan yang menarik nih dari Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin yang menyampaikan begini ya. Jadi prinsip tadi moderasi wasatiyah yang ini oleh MUI bukan seenaknya menurut kita bahwa Islam moderat itu jangan diartikan Islam tidak peka dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar gitu. Kita juga punya keyakinan yang kuat terhadap keimanan, namun tetap menghormati perbedaan, bukan menyamakan perbedaan. Nah, guru kita sekarang sedang menangkap sinyal-sinyal, baik sinyal dari langit maupun sinyal dari bumi. Nah, setelah itu
ya pasti beliau akan, kalau baca bicara memuntahkan mungkin terlalu kasar ya, akan menyampaikan kepada kita semua. Gimana kalau kita sembur kan? Kalau sembur kimo banget itu. Silakan Kimo. Oke, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Terima kasih Ustaz Guswar yang sudah membuka dan memprolog, bahkan sudah mulai merampungkan 2/3-nya. Jadi saya tinggal menambah 1/3-nya. Tadi terima kasih Ustaz Zaki, Ustaz Muda, Imam, juga beliau Hafiz, ya, bertambah terus jamaah Kopi Uduk, juga yang saya muliakan segenap Bapak Ibu jamaah Zoomiyah, 2 dai berbagi Hisya TV, ya, kembali bersama tema kita, tema yang sering kita dengar, kalimat radikal, moderat. Ada yang datangnya kalimat itu dari luar karena melihat kenapa kalimat itu keluar untuk Islam, karena mereka sebelumnya melihat Islam adalah seharusnya sebagaimana nama yang mereka ketahui. Kok tidak sesuai dengan namanya, keluarlah kalimat-kalimat itu. Dinamika beragama di Indonesia ini sekarang 10-15 tahun sedang diuji. Padahal konsep Islam itu sudah dilaksanakan masyarakat Indonesia. Di abad ke-7 pun sudah masuk. Dan puncaknya adalah di abad ke-14 yang tokoh-tokohnya adalah para wali. Wali Songo gitu. Pernah terjadi gesekan dinamika beragama, dipersoalkan antara agama relasinya dengan negara. Tahun 1949 itu dengan adanya NII di bawah pimpinan Marjan Kartosuwiryo, tapi tidak berdampak, yang ingin menjadikan Indonesia negara Islam. Padahal Pancasila pun sudah mewakili piagam Madinah, karena yang buat juga para ulama-ulama soleh. Nah, Islam bukan agama juga yang mengusung kepada tasaddud, jadi kekerasan yang melebihi batas sehingga menjadi kasar, ya. Bahkan istilah moderat itu sendiri pun sebenarnya adalah rekondit atau bahasa mubazir. Cukuplah dengan Islam tuh sudah mewakili nama dia sendiri. Saya nggak akan bahas radikal moderat. Kita lihat, cek nih Pak. Islam moderat oke lah. Sekarang kita balikin. Dalam bahasa Arab sendiri pun artinya tadi kalau bilang tengah, adil, tidak memihak. Dalam bahasa Arab itu ada konsep, ya, istilah namanya sulasi, rubai, khumasi. Coba itu kucing malam Jumat ditahu kayak orang itu. Sulasi yang kita kenal adalah salima yaslamu salamun. Geser dulu. Salima yaslamu salamun. Yang kedua yaitu rubai. Jadi sulasi itu sebenarnya 3. Salima yaslamu salamun. Salima damai, yaslamu perjalanan damai, salamun perdamaian.
Kemudian yang rubai ini ala wazni af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan fahuwa muf'il wa dzaka. Kemudian lanjut pada af'il la tuf'il dan seterusnya. Maka wazannya dari af'ala menjadi aslama. Tadi salima yaslamu menjadi aslama yuslimu islamun. Sekarang yang khumasi. Khumasi itu ala wasni istaf'ala yastaf'ilu istif'alan fa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il. Mustaf'alun menjadi istaslama. Sulasinya salima yaslamu salamun, rubainya aslama yuslimu islamun, khumasinya islastama yastaslimu istislamun. Dari wazan aja menampakkan bahwa Islam itu sudah di tengah gitu. Sebenarnya kita ini lagi serius atau lagi bingung sebenarnya? Enggak nih, paham nih? Ya, nggak, makan jelasin dulu dulu. Sulasi itu apa maksudnya? Sulasi itu huruf yang 3. Salima yaslamu sin lam mim. Sin lam mim. Berarti huruf yang 3. Salima yaslamu salamun. Artinya cuma damai. Kemudian yang rubai itu hurufnya ada tambahan 4. Kan saya bilang tadi wazannya, takarannya adalah af'ala 4. Jadi berarti aslama ada hamzah, ada sin, ada lam, ada mim, 4 huruf tuh. Aslama yuslimu islamun masdar. Kemudian yang khumasi hurufnya ada 5. Istaslama yastaslimu istislamun. Apa itu istislam? Adalah kesempurnaan. Dari lihat posisinya aja, Islam itu sudah di tengah antara sulasi, antara khumasi, ada rubai, huruf yang 4. Tuh. Ini simbol bahwa Islam itu di tengah. Itu baru namanya doang tuh. Makanya inna dina indallahil Islam. Bukan inna dina indallahi salam. Yang ketiga, bukan inna dina indallahil istislam. Yang kelima. Tapi yang mana? Inna dina indallahil Islam. Tengah. Itu kita baru otak-atik nama aja, kata itu dari tengah gitu. Luar biasa ini. Nggak, dari tadi pun kita dapat ilmu banyak loh. Ustaz Zaki, Kimo. Kita terus terang saya merasa bahagia Pak berada di majelis kopi hidup ini. Saya sebenarnya mau membawa tema lain karena di buku Ustaz Zaki bicara tentang adalah oke, saya tambahin gitu. Ini luar biasa ini. Kalau nyebrang nanti belok supaya Ustaz Zaki. Nanti kalau saya nyebrang membahas jauh maka Ustaz Zaki terputus. Saya lanjutkan supaya nyambung bapak-bapak dan ucapan Ustadz muda ini naik. Bener. Lebih kokoh lagi. Gitu. Jadi guru. Boleh tepuk tangan nggak sih? Bunuh orang. Boleh tepuk tangan dong. Ini mau sampai sini paham nggak Pak nih? Ya. Tadi makanya saya jelasin dulu. Saya ulang nih biar paham nih. Ya. Boleh diulang apa lanjut nih? Ulang nih. Dalam kata kerja bahasa Arab membahas tentang istilah moderat. Apa sih Islam moderat? Ya, kalaupun saya bilang sebenarnya nggak usah bahas moderat, karena Islam sendiri pun tanpa kalimat moderat itu sudah moderat. Oke lah, kalau kita bahas moderat pun dalam bahasa Arab itu konsepnya, kalau melihat kata kerjanya, ya ada peace. Kalau dalam bahasa Inggris kan cuma peace. Ya, damai atau mungkin safe, selamat. Kalau ini, kalau 3 huruf, ya, salima sudah damai, yaslamu sedang damai, salamun kedamaian. Dia hanya membahas tentang nilai. Sekarang yang rubai, aslama mendamaikan.
ya, menenangkan, menenteramkan, menyamankan. Yuslimu, sedang mendamaikan, sedang menenangkan, sedang menyamankan. Islamun, pendamaian. Maka orang yang masuk di dalamnya agama ini, dirinya akan menuju arah untuk mendamaikan diri, mendamaikan batin. Jadi tidak hanya sederhana, yang penting saya damai. Kalau salam itu hanya urusan kepada manusia, nilainya, tapi nggak punya norma. Tapi kalau Islam, dia punya nilai, dia punya norma. Karena yang dijaga tidak hanya hablum minan nas seperti salam, tapi Islam dia menjaga dua dimensi, yaitu dimensi hablum minan nas, hablum minal. Maka yang dilakukan oleh Islam itu sendiri harusnya adalah dia menjaga nilai juga menjaga norma. Sementara kalau istislam itu kesempurnaan. Kita banyak cacatnya, manusia banyak lemahnya. Allah tahu manusia itu kayak apa, maka dia nggak nyebutkan dalam Al-Quran inna dina indallahil istislam, karena terlalu sempurna. Manusia banyak lemahnya. Al-insanu mahallul khotowan nisyan. Maka yang diminta nggak harus istislam, itu salah satu dari sifatku. Tapi jangan cukup hanya salam, selamat di antara kalian, aku mau kalian damai sesama, kemudian juga kalian baik benar-benar di hadapku. Maka inna dina indallahil Islam, dari namanya Islam itu sendiri pun sudah menunjukkan bahwa Islam adalah moderat, sesuai gitu. Benar-benar, paham ya? Nah, Jadi benar Kimo. Nih ya, sebenarnya tadi juga sebenarnya agak bingung saya menerjemahkan apa kata Prof. Didin Hafidudin, tapi setelah mendengarkan penjelasan Kimo ini sudah terang benderang Pak. Beliau kan menulis begini, ya, yang dimaksud dengan Islam wasatiyah tadi ya, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia harus sama-sama baik. Kemudian antara kebutuhan material dan spiritual harus seimbang. Itulah yang dimaksud dengan keseimbangan tadi. ya, Luar biasa memang. Ya Andre ya, guru kita emang lain ini. kenapa dong? Kayak punya kelainan aja. Itu kan standar aja seharusnya. Jadi, nah, kemudian pola kalau bicara tentang setelah Islam itu sendirinya, bahwa agama ini sudah menjelaskan bahwa Islam adalah memang moderat. Dari namanya sendiri sudah menjelaskan harus di tengah, harus adil, tidak berpihak ya kecuali kepada kebaikan dan kebenaran. Kalau bicara tentang konsep fikih itu sendiri pun ya, Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada namanya fikih siasat ya, atau fikih siasah. Di fikih siasah itu ada negara tuh dibagi-bagi. Ada negara yang asasnya Islam, penduduknya Islam, hukumnya hukum Islam. Itu diberi nama Darussilmi atau Darussalam. Maka nanti di surga itu ya ada nama surga namanya Darussalam, negeri kedamaian. Nah, kalau di negara Indonesia apa di dunia ini misalnya mana gitu kan. Kemudian ada negara yang penduduk Islamnya juga tinggal tetapi dimusuhi. Ya. Tidak disukai, dibenci oleh pemerintahnya atau mungkin dikucilkan oleh sesama penduduknya, namanya Darul Harb. Darul Harb, negeri yang penuh kebencian dan permusuhan. Kemudian ada sebuah negara atau banyak negara yang dia bukan negara Islam, duduk bersama mereka, kumpul, tinggal, berbagai macam agama. Kemudian agama Islam ini dihormati dan mereka punya perjanjian namanya Darul Ahdi, negeri yang dalamnya ada perjanjian gitu loh. Nah, dari tiga tadi, Darussilmi, Darul Harb, Darul Ahdi. Yang pertama Islam semua, damai, hukumnya Islam. Yang kedua penuh peperangan. Kemudian yang ketiga adalah negeri yang penuh dengan perjanjian. Nah, contoh sekarang negara yang dianggap Darul Harb, penuh peperangan,
negara yang sepertinya membenci Islam. Coba bawa tebak kira-kira siapa yang sering kita dengar? Anggaplah misalnya kalau Yahudi kan dia dianggap nggak punya negara lah. Ya, misalnya contoh Amerika lah. Amerika sendiri pun, ya, Hillary Clinton itu pernah berucap kan. Kita melihat bahwa perkembangan Islam di Amerika ini begitu besar. Sudah 40.000 pemeluk ajaran Islam ini, dan kita tidak bisa serta-merta mengacuhkan kemudian membiarkan mereka sampai tersakiti. Jadi mereka itu dimaklumi, mereka dipahami meskipun ada batas-batasan. Kalau dulu mungkin Darul Harb, negeri perang, sekarang di Indonesia udah nggak ada, bro. Indonesia ini oke lah, tidak Darussilmi, tidak Darussalam yang hukumnya nggak berhukum Islam. Indonesia juga bukan Darul Ahdi yang pemimpinnya, negaranya bukan Muslim, kemudian memberikan keteduhan kepada penduduknya karena ternyata Indonesia adalah penduduk Muslimnya terbanyak. Dan Indonesia bukan Darul Harb, bukan negeri peperangan. Jadi kalau bicara siasat, Indonesia tidak masuk kepada Darussalam, tidak termasuk pada Darul Harb, tidak termasuk pada Darul Ahdi. Kemudian yang digaungkan harus seperti orang Islam, harus negara Islam, maka ingin mengembalikan kehidupan zaman dahulu. Ternyata di Indonesia kita bisa ibadah, bener nggak? Bisa ngaji, ada speaker malam-malam, alhamdulillah. Bisa adzan, speakernya keluar, alhamdulillah. Kalaupun ada perbedaan pendapat, itu bisa diajukan dengan diskusi, munakosah, kemudian musyawarah, bukan dengan harus sesuatu yang disampaikan dengan kekerasan. Jadi kalimat radikal ini sebenarnya berlebihan buat mereka yang menyampaikan sesuatu yang keras. Kalaupun ada, bukan Islamnya. Tadi Ustaz Zaki bilang lagi, kembali kepada oknum. Karena aslinya Islam radikal itu tidak ada. Yang radikal orangnya. Islamnya tadi di tengah. Kita nggak bisa meminta kepada Allah untuk menjadi sempurna karena Allah Maha tahu kita. Tapi kita juga nggak cukup beribadah kepada manusia saja, hidup asal baik. Ya, nggak cukup. Dia meskipun nggak sembahyang, Ustadz, orangnya baik, baik sama orang, berani sama Allah, nggak sembahyang, nah, gitu. Atau sebaliknya, pakai kerudung, sholat, tukang tungging, kelakuan kayak setan. Saya jawab lagi, dia tukang tungging, kelakuan kayak setan, ya. Tapi masih ada takutnya. Hanya yang terbaik tadi, Islam. Kepada Allah dia juga taat, kepada manusia juga dia baik. Kemudian dia cerdas, sukses dunianya, diterima oleh lingkungannya, kemudian juga diterima oleh Allah sebagai hambanya. Itulah Islam. Tanpa kalimat moderat, tanpa kalimat radikal, itu orang-orangnya saja. Gitu. Makanya kita melihat bahwa perspektif Islam di negara ini, asalkan komitmen. Kalau bicara kafah, sebenarnya kafah itu gimana? Ada aliran yang keras, kita harus seperti ini, harus kembali kepada 3 abad pertama Nabi yang udkhulu fis-silmi kafah, masuklah dalam ajaran secara kafah. Yang kafah itu yang bagaimana? Apakah semua orang yang terlihat tidak ibadah kemudian nggak dibilang kafah? Sekarang kalau bicara kafah, masuk pesantren aja, lihat anak santri sholat 5 waktu, tahajud sepertiga malam, pagi duha, puasa Senin Kamis, ada yang puasa Daud, kemudian juga nih mereka bersedekah kepada gurunya, ya, berputar di situ, ngaji, belajar, itu udah kafah itu. Iya, mau kafah gimana lagi, Pak? Iya. Maka kalimat moderat ini kalau saya bilang redondit itu apa? Mubazir. Cukup Islam. Kalaupun ditambahkan moderat atau dengan wasatiyah, karena dalam rangka untuk mengimbangi, aslinya Islam sendiri pun udah kafah, Islam itu sudah di tengah, begitu saudara. Masya Allah, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu lah. Ini kan bukan di masjid, apa-apa dong. Jadi hari ini memang beda ya, maksudnya kajian kita ini lebih ngajak kita untuk berpikir, betul nggak?
Ya, jadi memang gitulah, harus ada variasinya. Kadang ada yang kita itu membuat kita ya seneng-seneng aja gitu kan ya. Ya kayak kemarin yang enteng, ada juga yang agak nyeremin. Nah kalau ini agak sedikit membuat kita itu berpikir gitu. Kenapa? Karena ini adalah hal yang sekarang ini sering terucapkan, sering kita dengar, dan bahkan menjadi jargon. Ya, antara Islam radikal dengan Islam moderat. Nah padahal kalau bicara tadi sebenarnya tidak ada kata Islam moderat dan Islam radikal. Islamnya Islam aja. Nah tapi gini Kimo, ini contoh ya, pengen tahu saya. Nabi Ibrahim itu kan sempat menghancurkan berhala tuh. Ya. Ya enggak? Nah sebenarnya perbuatannya apakah tergolong perbuatan radikal nggak itu? Iya. Sekarang contoh gini lah. Ya. Iya. Ya sampai begitu kan? Dihancurin semua gitu. Nah itu gimana kita menjawabnya nih? Ya. Kan kalau misalkan perbuatan, mohon maaf ya, ini kita kan dalam rangka mengkaji nih ya. Terjadi sekarang gitu, ada orang nih masuklah ke tempat ibarat, wah ini di kampak-kampakin gitu. Kan bisa terjadi perdebatan. Nah, bagaimana kemudian kita membuat tolok ukur itu melihat ini radikal, ini tidak. Nah, apakah juga ada kaitannya ya bahwa ya memang kan kalau suasana zaman ketika Nabi Ibrahim itu ya memang berbeda gitu. Ya dibandingkan dengan misalkan sekarang kita nih hidup yang di dunia yang heterogen di Indonesia. Nah, gimana sih sebenarnya menjawab sebenarnya pertanyaan Ustaz Guzwar, contoh yang ditanyakan itu barusan tadi sudah saya jawab sebenarnya. Cuma mungkin dipertanyakan masuk ke pola yang mana dalam bentuk contoh, yaitu tentang Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung. Saya bilang tadi ya, konsep fikih siasat tadi, negara yang berada ditempati oleh Nabi Ibrahim itu kira-kira di Darussalam apa di Darul Ahdi apa di Darul Haram? Harbi. Apalagi coba yang Harbi mana Harbi? Negeri perang, meskipun bukan perang seperti perang di zaman Jalut Tolut, tapi bukan. Tapi negara permusuhan yang memang Nabi menghadap dengan raja kan, itu kan berarti kan perang. Maka kalau sudah perang itu bicara tidak semua gerakan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu berupa sebuah perbuatan radikal. Karena bukan di negara Darussalam, bukan di negara Darul Ahdi, tapi di negara sedang perang. Maka perbuatan radikal nggak bisa. Kita lagi perang Pak, terus gitu nggak bisa, buat begitu kan? Nah, nggak jadi inget Kimo, kan katanya seperti apa yang sahabat Nabi ya, Sayyidina Ali kan, gara-gara ingin waktu pengen ngebunuh orang diludahin kan, nggak jadi itu diludahin. Kenapa? Karena pada saat itu yang muncul adalah nafsunya, nafsu amarah. Nah bayangkan gitu ya, bagaimana misalkan perang terjadi tanpa nafsu. Mas tak bunuh ya, begitu. Ayo adiknya. Bahkan Rasulullah itu melakukan 3 hal. 1, dakwah, al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, ya kan? Yang kedua, nahyu bil munkar. Nabi juga mencegah kepada kemungkaran. Bahkan Nabi juga jihad, yaitu qital. Amar ma'ruf itu lembut, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nahi mungkar itu namanya hizbah, dia nggak bisa lembut. Ya, ayo jangan mabok dia. Hei, jangan mabok, tegas. Al-amru bil ma'ruf lutfun, lembut. An-nahyu bil munkar, tegas. Jihad nggak bisa lembut, nggak bisa tegas, dia keras, bukan kasar. Berbeda. Begitu. Ya. Nabi kapan lembut? Memang harusnya lembut. Itulah ketika lembut itu, ya, itu bentuk sikap yang ada di depannya. Bahkan Nabi ketika jihad adalah bentuk daripada wasato.
Pertama karena itu perintah Allah. Perang itu nggak ada karena sebab marahnya Rasulullah. Wahai sahabatku, telah turun perintah perang. Siapa yang nyuruh? Allah. Padahal Allah dalam ayat yang lain, ya, sangat menghormati makhluknya yang bernama manusia. Allah menghormati Adam dan anak cucu keturunannya, apapun agamanya. Kenapa saat itu kok diperangi? Nah, ini namanya nasakh mansuh nih. Ya, satu kalimat harus tepat pada tempat dan waktu yang sama. Gitu. Bahkan perang itu pun dia menjadi wasato, karena memang wajadilhum billati ahsan, di tempat yang mana, kemudian dia tegas harus bagaimana. Nabi kalau sudah khutbah Jumat, ya, menyampaikan tentang takwa, menghindari sesuatu yang dimurkai Allah, merah matanya. Ya, kalau khutbah Jumat tuh tegas, ya, bukan keras, tegas. Makanya saya sampaikan kalau khutbah Jumat tuh nggak usah lama-lama, tapi manteng aja, meskipun harus dengan retorika. Ya, diusahakan ya. Kita harga juga ada gaya yang lembut. Ya, kalau khutbah Jumat naik sedikit. Biasa ceramah lembut, khutbah Jumat naik. Ya, jangan sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu orang tidur. Tidur. Lagian itu kalau yang khutbah 2 kali alhamdulillah itu justru yang sebenarnya bid'ah. Nggak ada alhamdulillah 2 kali itu langsung. Alhamdulillah. Allazi arsala rasulahu bil huda musa. Alhamdulillah. Siapa yang ngajarin itu? Iya. Kemudian yang kedua, kalau sudah qala Allah taala, Allah berfirman, langsung ayatnya. Enggak usah bismillahirrahmanirrahim lagi, apalagi pakai auzubillah. Allah bicara. Allah berfirman. Kemudian a'udzubillah, aku berlindung. Masa Allah berlindung lagi pada dirinya? Nah, itu banyak hal kecil sepele nanti ya. Kita bahas, kurang jadi bahas Jumat. Iya. Itu termasuk yang masa piafir. Nah, intinya jadilah seorang muslim sebagaimana hadisnya al-muslimuhu man salima al-jaru min yadihi walisanihi. Seorang muslim yang baik, yang sebenarnya, nggak usah tambahin moderat, nggak usah ditambahin radikal, nggak usah tambahin, emang aslinya begitu. Islam adalah yang tetangganya kanan kiri depan belakang itu merasa damai, selamat dari keburukan lisan dan tangan kita. Sampurna hijau, asiknya. Aduh, nggak ada lu, ngarang-rame. Kemana Pak Yanto? Cari dong, sepi nggak ada dia. Itu. Iya. Contoh di antara muslim yang baik, meskipun pas ketemu tek banting kartu, contoh saya. dulu ya itu main catur maksudnya, ya namanya iseng. Artinya teduh. Jangan sampai wujuduhu keadami, adanya seperti tiadanya, wa adamuhu kamauti, nggak adanya seperti matinya. Yang kalau datang baru dongol, ya dia lagi. Itu berarti kita tidak menjadi muslim baik. Itu contoh yang sederhananya. Yang lebih hebat daripada itu adalah bagaimana kita menerjemahkan kalimat kata Islam itu sendiri yang hurufnya cuma ada beberapa huruf, kemudian ternyata sudah mengandung sesuatu yang tengah. Ketika kita ibadah kepada Allah, jangan lupa urusin keluarga. Ketika kita sedang bekerja urusan dunia, jangan lupa sama urusan akhirat. Meskipun disuruh wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya, itu juga dalam rangka wasato lagi. Gitu. Betul itu, Pak. Makanya nggak usah pakai moderat, juga nggak usah radikal, ya. Tahu siapa yang buat tema ini? Tapi dikeluarkan supaya sekarang jadi paham. Islam radikal vs Islam moderat. Radikal apa? Moderat ada. Makanya saya nggak bahas moderatnya, nggak bahas radikalnya. Jelaskan Islam sebenarnya itu bagaimana. Itu sudah mewakili semuanya. Masya Allah, benar itu dah. Ini luar biasa gitu. Jadi nanti kalau Kang Ramdan menulis judul itu, ini harus hati-hati nih. Tidak ada Islam radikal dan Islam moderat. Gitu ya, ada ya Islam aja sebenarnya. Iya.
Iya, kalaupun ada nama-nama moderat, Nusantara, Wasatiyah, ini kan contoh lah ketika kita satu kelas itu, misalnya kelas 2B dibuat 3 grup sama gurunya, ayo kalian buat kerjasama ya, kelas 2B bagi 3, kemudian yang kelompok pertama ngasih nama 2B merah, 2B kuning, 2C hijau. Itu loh, itu cuma buat nandain doang, bukan sedang memberi sekat kepada Islam itu sendiri. Bahwa B, C, A, bukan memberi sekat bahwa kelas itu terpecah jadi 3. Luar biasa. Ini pendapat yang moderat, pendapat yang wasatiyah. Tetap pada A, B, C, ujung-ujungnya mereka sama-sama di kelas 2B. Jadi sebenarnya apapun yang dinamakan atau yang muncul dari penamaan tersebut, ya Kimo akhirnya kembali lagi mengatakan, ya kita terima aja lah itu sebagai sebuah penamaan, toh itu pun bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang buat kencang adalah moderat mereka, bukan masalah moderat radikal, yang nggak tahu, ya nggak tahu cerita tentang makan durian itu rasanya apa, udah ngomong tentang durian. Ya, nggak tahu anggur, udah ngebahas anggur. Nah itulah, dan semuanya dibumbui. Satu, sosial media. Kedua, kalau ada politik yang masuk di dalamnya. Ketiga, kelompok orang-orang yang dia nggak punya kepentingan kepada kelompok-kelompok tadi yang di depannya, kecuali memang digaji memang untuk supaya rame. Jadi ya sudah, kita tidak terpengaruh karena kita itu berdiri pada diri sendiri. Yang jelas kalau kita pemahamannya benar, ya amalannya benar, kemudian komitmen, maka terjemahan semua yang tadi saya sampaikan adalah innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya mereka yang mengatakan Allah adalah Tuhanku, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah mencari tahu Allah lewat nabinya Muhammad, lewat agamanya Islam, lewat kitabnya Quran, kemudian pure menjaga hubungan sesama manusia, menjaga hubungan kepada langit, juga tidak keluar dari konsep ada di mana dia negara tinggal. Apakah di negara muslim, beragama Islam, hukumnya Islam, atau berada dalam agama yang memang penuh peperangan, permusuhan, atau agama yang kumpul bersama yang lain, kemudian ada perjanjian. Kalau ternyata tidak ada satupun di negara itu, maka berlakulah sebagai Islam yang kafah. Nah, Islam yang kafah adalah Islam yang kita lihat, ya dia melakukan sudah. Kalaupun ada yang nggak melakukan, serulah dia untuk bisa menjadi kafah. Masya Allah. Ini sebenarnya di belakang kita ini juga kalimat-kalimat yang ini nih, mengajak wasatiyah nih. Do more of what makes you happy. Ya, lakukan sesuatu yang membuat Anda senang. Apa? Cinta. Ya, dengan cinta. Dan mulailah dengan kalimat Bismillah. Besok coba ini dipasang terbalik gimana, bisa nggak coba? Terjemahnya gimana coba dipasang terbalik? Bener ini. Jadi kan terserah lu mau buat apa aja yang bikin lu seneng, ya kan? Bungkuslah perbuatanmu itu dengan cinta dan mulailah dengan kalimat Bismillah. Tuh. Oke, tepuk tangannya kedua. Jadi, nah ini cuman nggak kelihatan, kalau kelihatan tadi tulisannya ya. Jadi benar bahwa ketika kita bicara mengenai Islam, ya bahwa Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, ya ini bukan hanya sekedar sebuah konsep. Ketika itu diturunkan, ya itu menjadi sesuatu yang indah. Nah problemnya emang, ya kan, antara konsep dengan aplikasi atau implementasi kadangkala antara Islam dan umat Islamnya itu ya agak kejomplang gitu Kimo. Ya, makanya ini kan balikan. Masuklah dan ikuti Islam itu dengan tali dan benang emasnya itu ittiba. Mengikuti dan ada pembimbingnya. Bukan taklid, yang penting dia sholat, puasa, ilmu salat, puasa, wudhu, haji, ini dapat waktu kecil, waktu besar dia nggak cari tahu lagi. Dia terus sibuk dengan urusan masing-masing, tidak berjibaku dengan Islam. Padahal aslinya di zaman Rasulullah itu setiap hari mereka mendalami Islam, membangun Islam,
kemudian tidak mencari hidup dalam Islam, bahkan dibesarkan Islam. Kita ini beragama Islam, kemudian bagaimana cara bertahan hidup Islam cuma sebagai agama. Padahal dulu itu di zaman Nabi, mereka bagaimana caranya menggali Islam, membangun Islam, menghidupkan Islam, kemudian menyiarkan Islam. Maka ketika begitu mereka dibuat hidup, diurus kehidupannya oleh Allah. Kalau kita yang penting agama Islam, yang kita urus bukan Islam, gitu loh. Hanya karena sebab bukan negara Islam, yang diurus bukan agamanya, yang diurus segala sesuatu, oke lah, kita nggak bisa rubah negara ini jadi negara Islam. Sudah cukuplah Pancasila sebagai asasnya, cukuplah Undang-Undang Dasar 45 sebagai perjanjian undang-undangannya, cukuplah Bhinneka Tunggal Ika sebagai falsafah kita berbangsa negara. Tapi jangan lupa, ya, bahwa teknis bagaimanapun diatur, Indonesia itu sudah negara yang terbaik di antara negara-negara yang ada di seluruh dunia. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Baik, barangkali ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dari bapak-bapak ataupun dari jamaah Zoomia. Silakan, silakan. Yuk. Ada resen mungkin? Kita akan lihat. Oh, nanya, silakan, silakan. Oke. Ya, silakan Pak Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, bukan masalah moderat radikal ini ya. Tadi Pak Ustadz bilang itu rubai, artinya tengah apa gimana itu ya? Saya kan maksudnya disebut rubai, saya kan agak mudeng itu. Padahal itu nama bapak saya, gitu loh, maksudnya kan begitu. Kan saya jadi ingat, udah lama nggak pulang ya, jadi ingat bapak saya kan begitu. Itu aja Ustadz, artinya apa itu nama bapak saya itu? Makasih ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah punya bapak minimal namanya di tengah gitu loh. Jadi ada kalimat contoh di dalam kitab Nasoihul Ibad itu ada bab sulasi, ada bab rubai, bab yang nasihatnya isinya tiga hal yang dilakukan, 3 hal yang dilarang gitu. Nasoihul Ibad bapak-bapak cari bisa cari di toko kitab tuh. Kalau sudah bab rubai, bab yang 4 maksudnya. Rubai itu udah judulnya 4. Ya, kita bicaranya bab rubai itu huruf yang 4. Ya. Kalau 4 dalam Nasoihul Ibad itu berarti tentang nasihat yang isinya 4. Contoh bab khumasi, bab yang 5, iktanim khomsan qabla khomsin. Ya. Lakukan atau ya iktanim, segera lakukan yang 5 sebelum yang 5. Jadi yang 5 dalam itu khumasi. Apa yang 5 khumasi? Aruba itu diambil dari kata arbaun, artinya 4. Ya, arbaun 4, robi yang keempat, rubai yang semodel 4, sulasi yang semodel 3, khumasi yang semodel 5. Itu. Jadi ruba itu artinya apa 4. Ya, makanya kalau dalam ini kalau istrinya 1 mungkin juga. Aduh. Ruba itu punya sifat kebaikan. Mungkin husnuzon kita, orang tua atau kakeknya Komandan bagus nih, ingin supaya bapak itu punya 4 sifat daripada Rasulullah, sidik, fatona, tablik, amanah, gitu loh. Masya Allah, bener. Ya minimal itu, maksimal tadi. Berarti namanya Bram Rame. Jadi dalam bab itu 3 dari yang 3, 4 dari yang 4, 5 dari yang 5 itu aja. Enggak ada 6 dan 6, enggak ada, itu aja 3, 4. Ada di Nasoihul Ibad ada bab sudasi. Oh. Ya, sudasi bab 6. Nah, yang 6. Tidak harus 6 dengan 6, jadi 6 aja pokoknya. Oh, iya. Tadi itu kan kaitannya dengan penjelasan Islam, Pak. Islam, salam, sama yang terakhir itu yang 5 itu. Ya, Islam itu ada yang diambil dari kata 3. Enggak apa-apa lah, balik lagi enggak apa-apa nih. Jadi salima yaslamu salamun fahuwa salimun wa dzaka maslumun. Ya, itu tasrif namanya.
tasrif ya. Kalau boleh bahasa gampangnya ya, kalimat sulasi itu ya udah yang 3, yang 4, yang 5 model gitu aja. Ya lebih gampangnya saya jelaskan bahwa kalimat-kalimat tadi untuk mempermudah pada pasal-pasal dan bab. Ya, udah Pak ya, Masya Allah, udah terjawab siapa orang tuanya. Ini sejarah silsilah ternyata sudah sekian lama baru terjawab pada hari ini. Luar biasa emang kajian kita ini membuka yang namanya hijab ya, yang selama ini belum terasa kemudian terbuka, Masya Allah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya atau dari jamaah Zoom-nya silakan. Silakan. Ayo, nggak apa-apa Ustaz Zaki. Ayo, mangga. Silakan. Udah. Enggak nanya sih Ustaz, kayak lebih ke kagum begitu. Ini Masya Allah begitu ya. Kita tadi berbicara tentang moderat begitu. Ternyata ayat yang dibaca tadi itu ayat ke-143. Ayat 143 itu ayat ada di tengah-tengah di surat Al-Baqarah yang jumlahnya 286. Ayat tengah juga itu ayat. Terus kemudian ketika berbicara hitungan angka 143 itu ketika dijumlahkan itu hasilnya 8. Sedangkan 8 itu adalah gabungan antara 0 dan 0. 0 dan 0. Artinya ini seakan-akan mengisyaratkan kepada kita kalau kita udah memegang teguh Islam, kita harus buka mata, jangan melek. Angka 8 itu tuh melek maksudnya begitu. Oke. Kemudian biasanya orang kalau lagi ngaji itu ngantuk. Begitu kebanyakan ngantuk. Kemudian kita disediakan kopi oleh tuan rumah, Masya Allah, barakallah. Iya, majlisnya kopi uduk kali namanya kan. Kemudian saya teringat hadis Nabi SAW di dalam kitab At-Tazkir Al-Mustafa karangan Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. A'adallahu alaina min barakatihi wa ulumihi. Amin. Kata beliau, madamat ra'ihah al-qahwah, kata Nabi begitu, albanu fi famil insan tustaghfaru lahu al-malaika. Selama bau kopi ada di mulut, malaikat memintakan ampun untuk kita yang meminumnya. Begitu kira-kira. Kemudian terkait tadi yang Ustadz bilang rubah itu, memang itu pelajaran memang paling dasar begitu kalau misalnya ingin mempelajari bahasa Arab, mempelajari kitab namanya Al-Amsilah At-Tasrifiyah untuk merubah bentuk-bentuk kata. Kemudian kita berbicara tentang Islam juga, berbicara tentang Muhammad tadi. Muhammad, kata-kata Muhammad jumlahnya 8 lagi. Kita balik ke Islam, Islam jumlahnya 5. 5 artinya li, jeli, mata. Artinya kita sebagai umat Islam harus jeli matanya, harus melek, gak boleh ngantuk kalau lagi ngaji, begitu kira-kira. Ini sebetulnya sindiran buat kita begitu, supaya kita benar-benar gitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita begitu. Jadi di kotak-katik kemanapun hebatnya Allah begitu tuh. Mau diputar ke sini 8, diputar ke sini 5, ujung-ujungnya kita tadi tetap untuk memajukan Islam, jangan meram begitu. Gitu Ustaz. Alhamdulillah. Masyaallah. Jayid jiddan. Syukran jazilan Ustaz Zaki ya fi kulli liqa yawm al-khamis lailatul jum'ah alaikum bil khudri ila hadzal makan ya li ta'miri hadzal majalis insyaallah ma Ustaz Supri wal akhir jamaah alladziina yajlisuna fi hadzal makan. Amin. Oke, baik, dari Zoom silakan kalau ada yang ingin bertanya. Iya, ini sekarang memang hari ini betul spesial kita nih mengkaji. Di sini sih nggak ada ngantuk, saya lihat dari tadi deh. Seger semua. Yang pertama memang depannya adalah kopi, yang kedua memang ini mengajak untuk mengolah pikiran gitu. Betul nggak, Pak? Fokus bener dari tadi Pak ya, saya lihat. Luar biasa loh beliau. Gitu, berpikir keras. Dia lagi ngamalin itu zurbul gohwah zadal aklah, minum kopi tambah akal gitu. Oke, ini nggak terasa loh, waktu 9:30 ini. Ya kita bicarakan, kalau nggak ada ya kita akan tutup ya Kimo. Mungkin ada semacam kesimpulan, closing statement yang Kimo ingin sampaikan, silakan.
Ya, baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, tidak hanya semua, bahkan setiap kita, termasuk saya, Ustadz Guswar, ini nggak pernah berhenti kita mencari kebenaran. Makanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu, selalu kita baca dalam doa, dalam sholat, yaitu sirat alladzi an'amta, itu jalan yang telah diberi nikmat. Nah, nikmatnya, nikmat apa? Nikmat hidayah. Hidayah apa? Hidayah Islam. Islam yang bagaimana? Bukan moderat, bukan radikal. Islam yang kemudian kita berada di dalamnya dan mengikuti kebenaran itu. Jadi belajar Islam itu nggak boleh berhenti, nggak boleh sekedar, nggak boleh lalu lalang. Kalau pas lagi sibuk nggak bisa. Emang harus terus. Dulu zaman Rasulullah itu tiap hari. Makanya kenapa disebut raudhah? Karena tiap hari bertabur hidayah Allah. Ngumpul, sholat ngumpul terus. Yang kerja, yang ini. Tapi setelah itu ngumpul mereka ngaji tiap hari. Nah, kenapa kita kalau sekarang buat ngaji tiap hari? Ya bubar rumah tangga. Ya kan? Karena dari awal kita tidak membiasakan itu. Berbeda ya harmonika dan dinamika serta romantika cara kita hidup dengan zaman dulu. Tapi itulah hebatnya para wali songo, mereka tidak mengharapkan orang Indonesia dalam Islam, tapi mengislamkan orang Indonesia dengan budayanya, tetapi mereka tetap menjaga nilai-nilai daripada khitoh agama Islam itu sendiri. Kalaupun ada nama-nama tadi, entah itu dari Barat atau dari Indonesia, atau mungkin seperti bau Arab lagi, wasatiyah, itu hanya bentuk mungkin pita warna kuning merah pada tiap kelas, tapi tidak mengganggu kemuliaan Islam yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tetap jaga kekompakan sesama kita. Bagaimana caranya supaya saling bergandengan tangan, tidak sikut kiri sikut kanan, injak bawah sodok atas. Tapi jangan lupa bahwa kebaikan yang bisa diterima oleh lingkungan itu tidak akan pernah cukup, karena ujungnya adalah bagaimana supaya kita tetap diridhoi oleh Allah dalam kebenaran Islam itu sendiri. Ya, dalam hadis kan disampaikan innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi tidak aku utus engkau ya Muhammad selain untuk merubah akhlak manusia. Nah, akhlak ini adalah perbuatan. Akhlak ini bukan saja sebagai sebuah konsep, tapi akhlak ini adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan. Nah, ketika dikaitkan dengan konsep Islam sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini akan memiliki korelasi yang sangat dekat. Bicara mengenai rahmat itu bisa dimiliki oleh semua orang. Makanya jangan heran ketika ada yang mengatakan bahwa oh, saya di negara barat ataupun misalkan saya datang ke Swiss di Eropa, saya melihat Islam tapi saya tidak melihat Muslim. Nah, ketika misalkan ada yang ke negara Islam, dilihat, oh, di sana saya melihat Muslim, tapi saya tidak melihat Islam. Nah, ini kan pandangan yang melihat bahwa sebenarnya konsep rahmatan lil alaminnya. Nah, tapi di sisi lain ketika kita bicara akhlaknya, nah ini adalah menjadi tanggung jawab umat Islam, jadi tanggung jawab diri kita semua, bagaimana ya misi Rasulullah untuk merubah perilaku ini bisa terwujud ya kita sebagai mayoritas umat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apabila ini terjalankan dengan baik, maka akan terlihatlah tidak lagi bicara mengenai wasatiyah atau tidak wasatiyah atau moderat atau tidak moderat, radikal atau tidak radikal. Ya, sudah cukuplah kita bicara Islam, itu sudah sesuatu yang memang memberikan kemaslahatan dalam kehidupan kita. Kalau dalam ini MUI adalah Islam wasatiyah, memang digunakan istilah yang seperti itu. Tadi saya koreksi ya, jangan wah Mas Agus ini bilang nggak ada Islam wasatiyah gitu. Hati-hati jangan dipelesetkan itu ya, bahaya ini. Bisa besok turun surat ini dipecat dari MUI. Baik, saya kira mungkin itu saja. Di akhir kita akan menutup dengan doa. Ya, kita persilakan guru kita untuk menyampaikan. Ya, kita angkat kedua tangan kita, mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memeluk kita dengan ridha, dengan inayah, dengan bimbingannya. Wa'afani karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una.
Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Ya Allah ya Rabbana, terus bimbing kami, ikat hati, batin, ruh, jasad serta jiwa kami untuk terus dalam Islam. Buat kami terus tertarik menggali agama ini, dibangkitkan akal gerizat kami untuk terus mencari kekuasaan dan kemuliaan-Mu. Ya Allah ya Rabbana, kami ingin terus bisa berada dalam naungan kasih sayang-Mu. Hanya mungkin karena ilmu yang terbatas, kami sering memberikan sebuah kesimpulan keputusan bahwa orang lain salah, si ini salah, si itu salah. Padahal Engkau jelas melihat kami dalam keadaan di mana, sedang apa, dan bagaimana. Ya Allah, dengan tema ini kembalikan kembali pada Islam sebagaimana Islam yang seharusnya menurut Engkau, maunya Engkau, diinginkan Engkau, diinginkan juga oleh Nabi-Mu. Kalaupun ada nama-nama yang berbeda, hanya nama, tapi sesungguhnya apapun nama itu, kami pun ingin adalah Islam yang diinginkan oleh-Mu dan oleh Nabi-Mu. Tanpa harus jauh-jauh ya Allah. Yang ada saja sholat yang 5 waktu, waktu yang 6 rukunnya, Senin Kemis yang puasa itu mungkin ringan. Kami masih jauh dari sempurna, jauh dari keinginan yang kuat untuk memenuhinya, jauh untuk bisa total masuk di dalamnya. Bukan hanya kami masuk Islam, tapi Islam yang memasuki kami ya Allah. Islam yang memasuki mata kami, Islam yang memasuki telinga, mulut, dalam pendengaran, penglihatan, dalam fungsi kedua tangan, kedua kaki, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan di setiap helai rambut kami Islam memasukinya. Ya Allah ya Rabbana, terus berikan kami kesempatan sehingga pada akhirnya kami mampu mengamalkan tidak hanya mati di Islam, tapi betul menguasai, lebur dalam kedamaian-Mu sebagaimana Kau sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wafat kami dalam iman, wafat kami dalam Islam, wafat dalam penetapan yang baik, wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Baik. Mari sama-sama kita tutup pengajian kita ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang dan bermanfaat kepada kita sehingga minggu depan kita bisa kembali berjumpa dalam majelis yang mulia ini. Ya, dua dai berbagi di Shisha TV. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh